tentang koordinat kartesius kedudukan antar titik bidang kartesius. Nah, kalau kita sudah berjanji berarti kita melaksanakan janji yang memang pernah diucapkan oleh kita. Nah, ini udah kelihatan koordinat kartesiusnya. Karena janji adalah contoh ada titik kedudukan antar titik itu kayak gimana sih? Contoh ada titik yang namanya titik A di 2,3. Terus ada titik 5,1. Namanya titik B. Kita mau nyari kedudukan titik itu. Jadi ada titik A, ada titik B. Misal yang ditanya kedudukan titik A terhadap titik B. Titik A terhadap titik B. Kedudukan titik A terhadap titik B. Jadi kita melihat dari si B. Nah, dari B kita mau ke A. Jalannya lewat mana? Nah, jadi kalau titik A terhadap titik B, kita ngelihat dari yang belakang, dari si B-nya. Jangan dari A-nya. Tapi kita lihat dari yang belakang, si B. Dari B ini kita ngelihat ke A. A jalannya lewat mana nih? Jangan kita tarik garis lurus kayak gini, horizontal, nggak boleh. Tapi harus lewat horizontal atau vertikal. Jadi kalau kita dari B ke A, kita hitung aja. Kita hitung langkahnya. 1, 2, 3. Terus naik ke atas. 1, 2. Jadi cara jawabnya gimana? Kita hitung lagi langkahnya. 1, 2, 3. 3 ini ke arah kiri. Berarti terus 1, 2 ke atas. Jadi kalau misal ditanya kedudukan titik A terhadap titik B, berarti jawabannya harus bilang ya. Jadi 3 ke kiri, 3 satuan, pakai satuan ya, jangan cuma 3 ke kiri 3 ke kanan, tapi 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke kanan. Contoh satu lagi, misal ada titik min 2,3. Terus titik ini titik titik M misal. Terus ada titik min 1,1. Jangan min 1, min 2. Ini titik M. Dibedain biar ini titik P. Yang ditanya kedudukan titik P terhadap titik M. Kedudukan titik P terhadap titik M. Berarti kita ngelihat dari mana? M apa P? Dari M yang disebutin terakhir. Kedudukan titik P terhadap titik M. Berarti kita ngelihat dari si M. Mau ke P. Kemana dulu nih? Nah, mau ke K. Ini kan M ke P. Bisa ke kanan, bisa ke bawah. Coba kita ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke bawah. Terus 1 ke kanan. Atau kalau mau ke kanan dulu, boleh nggak? Boleh aja. Ke kanan. 1 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Jadi jawabannya boleh 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Atau 1 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Jadi boleh mana dulu? Yang penting arahnya benar. Jadi ini ke bawah, 5-nya ke bawah, jangan ditulis 5 ke atas. Kalau 5 ke atas sih salah. Jadi 5 ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Atau dibalik nggak masalah. 1 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Jadi mau ke bawah dulu baru ke kanan boleh, mau ke kanan dulu baru ke bawah boleh. Selama
ketemunya sama. Jadi jangan 5 satuan ke bawah, 1 satuan ke kanan. Nah, ini kan jawabannya yang benar. Jangan dibikin 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Beda hasilnya nanti. 5 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Beda. P-nya kan harusnya di sini. Jadi, mau dibalik gak masalah. Yang penting arahnya benar. Tujuannya kan dari M ke P. Mau lewat jalur Margonda boleh, mau lewat jalur BJ boleh, ketemunya sama-sama ke UI gitu misal. Nah, ini coba saya kasih ini ada berapa orang sih? Ada 13. Ada 13 anak. Kita coba ada yang bisa nggak? Contohnya 2,2 terus min 1, jangan min 4, min 2. Ada yang bisa nggak? Kedudukan titik P terhadap titik M. Berapa satuan ke kanan atau ke kiri, berapa satuan ke bawah atau ke atas? Yang bisa boleh langsung dinyalain mikrofonnya. Kalian boleh keluar. Kerjain soal PJ yang tadi ya. Karena saya mau lanjutin ke 9. Thank you, Regina. Berapa, Pak? 18. Ini gak ada yang berani jawab nih. Ya, ada 13 orang, nggak ada satupun yang berani jawab. Ini ada nggak nih? Ada ngechat harusnya ada ya. Kita coba hitung. Titik M ada di 2,2. Titik P ada di min 4, min 2. Kedudukan titik P terhadap titik M. Berarti kita lihat dari P apa M? Titik P terhadap titik M. Berarti kita ngelihat dari M. Kalau ngelihat dari M mau ke P. Nah, ini ke mana nih? Ke bawah apa ke kanan? Apa ke atas atau ke kiri? Ini ke sini nih. Nah, berarti kita ke kiri dulu boleh atau ke bawah dulu boleh. Kiri dulu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kiri. 6 satuan ke hilang ini yang di sini. Dewa baru bangun. 6 satuan ke kiri. Terus ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Ke bawah. Jadi jawabannya kayak gini. 6 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Atau mau ke bawah dulu boleh. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Nah, jadi mau yang 6 satuan ke kiri dulu baru 4 satuan ke bawah boleh, atau 4 satuan ke bawah baru 6 satuan ke kiri juga boleh. Udah. Bab 2. Terus kita lanjut. Coba kalau sekarang yang ditanya, kalau tadi kedudukannya, sekarang ditanya koordinatnya. Terhadap titik P. Pilihan ganda. Dibalik. Kamu kerjain ya. Di buku tulis. Tadi kan P terhadap M. Terhadap titik M. teman-teman yang lain. Nah, kalau yang tadi kedudukannya, kalau terserah kamu. Soalnya kedudukan berarti kita nyari jaraknya. Mau ke
dari M ke P berapa langkah, ke kanannya berapa, ke kirinya berapa, atau ke atas atau ke bawah. Sekarang kalau yang ditanya koordinat, kalau misal koordinat titik M ya kan udah ketahuan 2,2 karena basisnya, karena acuannya titik pusatnya 0,0. Nah, kalau yang ditanya koordinat titik P terhadap titik M, berarti si M kalau dilihat dari P, terhadap titik M, berarti P dilihat dari M. Jadi kalau dari M sama kayak tadi nyarinya, cuman bedanya kita bikin ke dalam titik koordinat kayak ini nih, kayak 2,2, kayak min 4,2. Nah, tadi kan udah ketemu nih koordinat titik P terhadap titik M, 6 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Sekarang kalau kita lihat sumbu X kan kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, ke kanan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ke kiri ada min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau dari M ke P tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif, berarti min 6. Jadi kalau ke kanan ke kiri itu X, lihat hasilnya jadi X-nya. Ke kanan ke kiri itu X-nya. Kan karena sumbu X itu ke kanan sama ke kiri doang. Sekarang kalau tadi udah ngitung 6 satuan ke kiri. Sekarang ke bawah. Kan ke bawah nih. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Kalau ke atas ke bawah berarti sumbu Y. Sumbu Y kan kalau ke atas 1, 2, 3 dan seterusnya positif. Kalau Y ke bawah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya negatif. Jadi kalau ke atas ke bawah itu jadi Y-nya. Kalau kita bikin koordinat kan X dulu baru Y, ya kan? Nah, jadi kita lihat ke kanan atau ke kiri dulu, baru kita lihat ke bawah atau ke atas. Nah, tadi dari M ke kirinya 6, berarti X-nya min 6 karena ke kiri. Kalau ke kanan positif. Terus 1, 2, 3, 4 ke bawahnya 4. Berarti Y-nya min 4 karena ke bawah. Nah, mana tadi kayaknya ada yang masuk? Hilang. Contoh lagi. Nah, mungkin masih banyak yang belum. Kita ganti titiknya. Nah, misal ini. Misal titiknya 2, min 1. Ini titik A. Terus ada lagi titik baru jadi. Terus ada titik min 4,2. Nah, ini titik B. Sekarang kita mau nyari tahu koordinat titik A terhadap titik B. Koordinat titik A terhadap titik B berarti kita ngelihat dari B dulu, dari yang belakang dulu. Kita ngelihat dari B mau ke A. Dari B mau ke A ini jalannya kemana? Kita bikin kita hitung dulu mau ke A. Dari B ke A ini kan ke kanan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan. Kalau ke kanan berarti X-nya positif. 6. Terus ke bawah 1, 2, 3. 3 ke bawah. Kalau ke bawah berarti Y-nya negatif. Jadi hasilnya 6, min 3. Jadi diingat-ingat, kalau ke kanan X-nya positif, ke kirinya X-nya negatif. Kalau ke atas Y-nya yang positif, kalau ke bawah Y-nya negatif.
Sekarang kalau dibalik gimana? Kalau titik B dulu terhadap titik A. Nah, berarti kita ngelihat dari A ke B. Dari A ke B. Kita hitung ke kiri dulu. Kita hitung ke yang horizontal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti X-nya negatif. Terus hitung ke atas. 1, 2, 3. 3 ke atas. Kalau ke atas berarti Y-nya positif. Kalau ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau malu suaranya kedengeran boleh di chat aja. Yang mau ditanyain silakan ditanyain di chat. Ini nggak ada yang chat, nggak ada yang suara. Ini pada masih ngikutin gak sih? Apa tidur? Regina Firza nih baru datang. Oh, ini kayaknya HP-nya ditinggal nih. Nggak ada yang berani ngomong sama sekali. Siapa nih? R siapa nih? Erna. Oh, Erna ada satu orang doang nih yang ngikutin. Yang lain kayaknya tidur. Nah, kita lanjut aja kalau nggak ada yang mau tanyain. Kita lanjut ke garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis menyilang. Ada garis sejajar, garis tegak lurus, garis menyilang. Sejajar itu yang kayak gimana, tegak lurus itu yang kayak gimana, menyilang itu yang kayak gimana. Nah, contoh ada garis 2. Nah, untuk hari ini belajarnya nggak sampai ke buat menentukan persamaan ini tuh kayak gimana, dari mana dapatnya, dari mana asalnya. Yang penting cukup tahu aja garis sejajar itu yang kayak gimana sih, garis menyilang itu yang kayak gimana. Misal ada garis Y sama dengan 2X, pokoknya ada garis kayak gini, garis hitam dan garis warna apa, merah, garis hitam dan garis merah kejauhan. Nah, ada garis hitam dan garis merah. Ada 2 garis. Garis hitam, garis merah, jaraknya di sini itu sekitar contoh ya, sekitar 0,7 cm di sebelah sini. Kalau kita tarik terus, bikin garis, dipanjangin sampai ujung. Nah, ini sampai nggak kelihatan, sampai kertasnya habis. Kalau kita panjangin, jaraknya tetap segini. Mau kita lihat ke bawah terus sampai min 100, makanya min 100, min 100, ya jaraknya segini juga. Ini artinya kalau ada 2 garis yang berdampingan dengan jarak yang tetap, mau di ujung manapun jaraknya tetap. Kalau 1 cm ya 1 cm, di sini 1 cm, di sana 1 cm. Itu artinya 2 garis tersebut saling sejajar.
Nah, ini yang namanya garis sejajar. Nah, contoh kalau di realnya itu kayak rel kereta api. Mau di stasiun Bogor, jaraknya rel yang kanan sama yang kiri jaraknya semeter. Di stasiun kota, Jakarta Kota, jaraknya ya sama semeter. Nggak mungkin di stasiun Bogor jaraknya semeter, di kota jaraknya tinggal 5 cm kan. Namun nanti keretanya jatuh. Nah, jadi relnya harus sejajar. Gitu. Jadi contoh lain apa sih ya? Ya pokoknya itu. Pokoknya kalau ada dua garis yang berdampingan dengan jarak yang sama, mau di ujung bawah sampai di ujung atas, di ujung kiri sampai di ujung kanan, jaraknya tetap sama, berarti artinya dua garis itu saling sejajar. Contoh lagi, ya. Kalau yang tegak lurus gimana? Gini, contoh yang tegak lurus itu yang ada nggak nih garisnya? Nggak jadi. Nah ini gue sebelah apa Len? Nah ini Nah, nih. Contoh yang tegak lurus itu yang garis dua garis yang berpotongan dan di perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini perpotongannya itu di sini nih. Garis hitam dan merah berpotongan di sini. Nah, di titik perpotongan ini membentuk sudut 90 derajat, harus 90 derajat. Kalau sudut 90 derajat berarti sudutnya siku-siku. Kalau sudutnya siku-siku, titik potong ya berarti kedua garis ini saling tegak lurus. Kalau nggak siku-siku, misal gini, berpotongannya agak miring dikit. Nah, kayak gini, miring dikit atau miringnya jauh. Nah, ini sejajar nggak? Nggak sejajar. Tegak lurus nggak juga, kan ini sudutnya sempit. Sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Udah diajarin kan sudut lancip, sudut tumpul, siku-siku. Ini sudutnya lancip, ini sudutnya tumpul. Nggak ada yang 90 derajat, berarti ini bukan sejajar, bukan tegak lurus. Kalau bukan sejajar, bukan tegak lurus, artinya kedua garis saling menyilang. Contoh lagi, misalnya kayak gini garisnya. Nah, ini menyilang, contoh menyilang. Yang lebih jelas menyilang. Atau garisnya kayak gini. Nah, dikasih lihat gambarnya kayak gini dong. Sejajar nggak? Ini kan hampir sejajar, tapi kita lihat jaraknya nih. Dari sini lebar, di sini lebih kecil. Nah, karena jarak antar garisnya di ujung bawah dan di ujung atas ini beda, walaupun kelihatannya hampir sejajar, karena jaraknya beda berarti kedua titik tidak sejajar atau saling menyilang. Jadi saling menyilang, bukan sejajar. Kalau kita pengen buktiin, tarik aja garis lurus, kayak lurusin lagi ini ke atas, ini ke atas lagi, pasti ada titik mereka bertemu, ada titik potongnya. Nah, ini kan makin sempit, akhirnya ketemu. Nah, ketemu di ujung jalan. Habis ketemu berpisah lagi. Siamnya. Nah, jadi intinya garis sejajar itu garis yang tidak mempunyai titik potong. Dengan jarak antar dua garis tetap kalau mau kita lurusin, mau garisnya bikin sampai 100 km ya tetap jaraknya segitu-gitu aja, nggak bakal ketemu. Kalau ini kan ketemu nih, ada titik potongnya antara garis hitam dan garis merah, ketemu di suatu titik, berarti garisnya ini bukan sejajar. Tapi kalau garis sejajar nggak akan ada kayak gini, mau di ujung
Ini sampai laptopnya nggak kelewatan, kita bikin garis ya nggak bakal ketemu garisnya, jaraknya tetap segitu-gitu aja kalau garis sejajar. Kalau garis tegak lurus ada perpotongannya, dan di titik potongnya dia membentuk sudut 90 derajat. Contohnya yang kayak gini nih. Nah, ini ada titik potongnya, sudutnya 90 derajat. Selain sejajar, selain tegak lurus, kalau dia nggak sejajar dan nggak tegak lurus, artinya dua garis itu menyilang. Ini saya kasih contoh-contoh lagi. Nah, jadi selain dua garis yang sejajar, ada juga garis sejajar dengan sumbu Y dan garis sejajar dengan sumbu X. Garis tegak lurus dengan sumbu Y, garis tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini saya kasih contohnya. Bisa garis ini nih, gambar ini. Oh, ini aja deh. Ntar lagi loading. Nah, jangan yang ini, yang ini. Nah, ini contoh garis, kelihatan nggak sih? Buram ya. Ini aja deh yang tadi yang jelas. Contoh garis yang sejajar dengan sumbu, belum muncul juga. Nah, garis L, garis merah. Garis merah ini garis sejajar dengan sumbu X apa sumbu Y? Nah, kita lihat aja, garisnya kayak gini, sejajar dengan sumbu X lah. Nah, kan jarak di sini dengan sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Mau di kanan sama juga 5 satuan, berarti bisa sejajar dengan sumbu X. Sekarang kalau kedudukan garis L dengan sumbu Y gimana? Ada titik potongnya nih, 90 derajat enggak? Kalau ini garisnya sumbu Y kan pasti vertikal lurus, sumbu garis L-nya ini horizontal lurus kayak gini, ya berarti garis L dengan sumbu Y tegak lurus, saling tegak lurus. Nah, kalau contoh yang ini. Nah, garis L yang biru ini sejajar dengan sumbu, karena dia vertikal ya sejajar dengan sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X karena membentuk kayak plus, tanda plus. Kalau membentuk tanda plus dengan suatu garis berarti kedua garis itu tegak lurus. Tapi kalau membentuk tanda X itu contoh yang kayak gini nih. Nah, belum. Nah, ini tanda X, garis A, garis yang ini dengan sumbu ini membentuk tanda X, berarti garisnya saling menyilang, tidak tegak lurus. Terus sama sumbu X ya sama juga, dia miring nih, membentuk X, nggak membentuk plus, berarti garisnya saling menyilang. Ada lagi nggak? Nah, ini ada contoh. Ini cuplikan
Mungkin agak kurang jelas ya, tapi bisa kelihatannya nih. Nah, ini ada garis L nih. Garis L ini sejajar dengan sumbu Y, karena garis L ini vertikal, berarti sejajar dengan sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. Nah, yang sejajar dengan sumbu X yang mana? Yang garis M. Garis M ini sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M sama L gimana? Garis M sama L kan membentuk plus ini kan. Nah, garis M dan L saling tegak lurus. Garis N ini gimana? Kalau garis N, dia saling menyilang karena sama sumbu X membentuk X gitu. Nah, sama garis L, garis M membentuk sumbu X. Sama garis L gimana? Ini nggak ketemu nih. Nah, nggak ada titik potong ya. Jangan terkecoh walaupun L ini sama N ini nggak ketemu. Kalau kita tarik garis lagi, kita bikin garis tambahan, garis L ke bawah, kan ketemu ya. Ada titik potongnya. Titik potongnya nggak 90 derajat. Berarti garis N dan garis L walaupun digambar nggak ada titik potongnya, tapi karena kita terusin ada titik potongnya dan tidak 90 derajat, berarti kedua garis L dan L dan N saling menyilang. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Materi hari ini sampai di sini, dan untuk materi koordinat kartesius juga sudah selesai. Nanti tunggu aja yang mungkin baru datang atau ketinggalan. Nanti saya infoin ke ketua kelas. Salva ada nggak Salva? Nanti biar saya kasih linknya biar buat nonton lagi pembelajaran hari ini. Takutnya kan ngikutin tapi nggak ngerti gitu kan. Apalagi atau ngikutin hari ini ngerti, tapi ntar habis ini misal pelajaran bahasa Inggris, habis pelajaran bahasa Inggris, pelajaran matematika tadi belajar apa kan, bisa aja lupa gitu. Nanti saya upload video ini biar bisa ditonton berulang kali. Jadi jangan di download dulu. Jadi kalau kan sekarang bisa download video di YouTube, di download dulu biar bisa ditonton berulang kali, nggak ngabisin kuota. Nanti untuk absen dan tugas kayak biasa di EDN ada presesi masuk, pertanyaan kayak biasa, apa yang akan dipelajari, ya ini koordinat kartesius part 2. Terus presesi pulang, apa yang sudah dipelajari, tadi 2 pembahasan, kedudukan antar titik dan kedudukan garis di bidang kartesius. Ada garis apa aja tadi disebutin juga. Terus ada tugas koordinat kartesius part 2. Koordinat kartesius part 2.